Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Nurul Hikmah dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Nah, oke teman-teman, di sini mungkin ngomong saya ini kecepatan banget ya. Nah, tapi semoga teman-teman paham ya dengan apa yang saya bicarakan ini. Nah, oke, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik video ini, dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai habis ya, sampai akhir. Nah, dan nggak di skip gitu ya. Wah, makasih banget, jazakumullah khairan. Nah, terus setelah itu saya doakan untuk teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, oke teman-teman, karena di video kemarin itu saya menjelaskan mengenai dari part 1 sampai part 3 itu saya menjelaskan mengenai ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan zakat ya. Nah, ada nggak sih ayat Al-Quran yang bercerita mengenai zakat? Nah, pastinya ada. Nah, oke, karena zakat itu termasuk dalam rukun Islam. Oke, setelah itu saya di sini di video ini saya akan menjelaskan mengenai ada nggak sih hadis yang menceritakan, bukan menceritakan, seperti menjelaskan mengenai zakat. Nah, ada nggak ya hadisnya gitu ya. Nah, kemarin kan ayatnya, sekarang hadisnya ada nggak ya? Ayat hadisnya ada nggak ya? Nah, pastinya ada dong. Nah, oke. Sebelum saya menjelaskan, jangan lupa juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa buat di like dulu video ini kalau kalian suka, terus jangan lupa buat di subscribe, plus sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Nah, supaya apa? Supaya menjadi amal kebaikan buat kita semua. Kalau video ini di-share ke teman-teman kalian, nah semoga nanti saya mendapatkan pahala, kalian mendapatkan pahala, dan video ini bermanfaat, ditonton oleh orang banyak, akhirnya mendapat pengetahuan yang luas seperti itu ya. Walaupun saya menjelaskannya ini sebentar, tapi semoga bisa masuk ya, bisa dipahami seperti itu. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kenapa kok harus saya kemarin menjelaskan mengenai ayat Al-Qur'annya. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai hadisnya. Ada nggak ya hadis yang menjelaskan mengenai zakat? Nah, ada dong pastinya. Karena agama Islam itu berlandaskan atas dua, yaitu adalah Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Nah, berlandaskan maksudnya seperti apa? Seperti agama Islam itu bersandar pada Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu. Jadi nggak ngasal ya, karena dan ada kitabnya, dan juga sudah betul-betul menjadi seperti kita, seperti di negara Indonesia ini ya, itu bersandar pada apa, pada Pancasila seperti itu ya. Nah, oke, langsung aja supaya nggak kelamaan. Nah, jadi di sini saya mau langsung menjelaskan. Jadi hadis itu apa sih? Jadi as-sunnah tadi itu yang saya sebutkan, yaitu adalah hadis. Nah, hadis itu apa? Hadis itu disebut juga dengan as-sunnah. Nah, as-sunnah yang berarti yaitu adalah perkataan, perbuatan, setelah itu ketetapan, dan juga persetujuan atas dari Nabi Muhammad SAW. Nah, yang dijadikan sebagai sandaran ya, sandaran umat muslim, yaitu adalah landasan syariat agama Islam seperti itu. Nah, setelah itu ada nggak sih hadis yang menceritakan, yang menjelaskan mengenai zakat? Nah, ada dong, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin aw so'an min syairin alal abdi wal har wal dzakari wal untha was saghir wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'addu qabla khurujin nas ila salat. Nah, yang artinya yaitu adalah Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitrah kepada seluruh umat muslim, yaitu satu sok kurma atau gandum. Nah, kalau di kita kan sekarang bukan satu sok kurma atau gandum ya, kita kan bahan pokoknya yaitu adalah beras seperti itu ya. Kalau di Indonesia itu, kalau di Arab Saudi menggunakan kurma atau gandum. Nah, setelah itu yaitu baik hamba sahaya maupun merdeka, maupun laki, perempuan, orang kaya, miskin, semuanya ya, kecil, besar, beliau memerintahkannya untuk berzakat sebelum orang-orang itu keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, seperti itu. Jadi zakat fitri itu
dilaksanakan, pokoknya diterima zakatnya sebelum mereka mengko beli khurujin nas ila shalah, sebelum mereka itu keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri seperti itu. Nah, itu masih sah ya, masih istilahnya begitu. Nah, zakat fitrah itu apa sih fungsinya kita berzakat itu? Nah, fungsinya itu adalah untuk mensucikan diri kita dari harta-harta yang kotor ya. Karena kalau kita gajian, kita ambil semuanya itu juga sepenuhnya bukan milik kita, tapi sebetulnya kalau kita gajian itu 2,5%-nya itu adalah milik mereka, yaitu milik orang-orang fakir miskin, kaum duafa, terus sabilillah, ibn sabil, seperti itu ya, milik mereka semuanya yang ada di 8 asnaf tadi. Nah, jadi kalau misalkan kita gajian banyak, jangan lupa untuk bukan disedekahkan, untuk dizakatkan, yaitu 2,5% dari harta kita. Berapa sih 2,5% dari harta kita? Kan nggak sampai apa namanya, kalau misalkan nggak sampai banyak gitu kan, maksudnya ya kita masih mampu lah untuk makan seperti itu. Nah, kita kan ngasih mereka makan itu sudah kewajiban kita, karena Allah menciptakan orang kaya dan orang miskin, adanya orang yang berduit dan orang yang nggak punya duit, itu kan untuk saling melengkapi. Nah, tujuannya berzakat itu teman-teman. Jadi tujuannya berzakat itu adalah untuk bersosialisasi supaya kita tuh bisa ngerti gitu loh ke orang-orang tuh gimana. Oh iya ya, ada tetanggaku belum makan. Nah, seperti itu, ada tetanggaku yang dia tuh orangnya fakir miskin seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu misalkan zakat gimana sih, zakat itu bisa dilakukan di apa, harus ke lembaga. Nah, itu nggak harus ke lembaga, zakat itu bisa dilaksanakan melalui online juga bisa sekarang ya. Nah, terus zakat online emangnya boleh ya? Boleh dong. Terus zakat online itu dilakukan, ada nggak lembaga yang bisa berzakat online? Ada dong. Nah, zakat online bisa dilakukan yaitu di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur tentunya ya. Nah, Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur itu menerapkan seperti zakat online itu karena adanya dampak pandemi seperti ini ya kan, banyak orang nggak mau keluar, jadi nggak bisa dijadikan alasan kalau misalkan aku nggak mau zakat karena pandemi. Nah, tidak seperti itu. Aku nggak mau zakat, aku kan nggak bisa pergi ke lembaga karena corona, nggak bisa seperti itu. Jadi aku nggak bisa nggak bisa keluar, eh, tapi aku punya aplikasi online nih. Nah, jadi Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur sudah menyediakan, jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak berzakat ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, jangan lupa buat di subscribe juga, plus sebarin video ini ke semua sosial media kalian. Dan juga terima kasih banget buat yang udah nonton video ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah komen, dan tentunya jangan lupa juga untuk tonton di part berikutnya ya. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk berzakat di Badan Amil Zakat Provinsi Jawa Timur. Yuk zakat, zakat itu keren loh.